Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Mari Ernestine Taung, biasa dipanggil Neti. Saya semester 5 program studi pendidikan musik. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian proposal dengan judul Pelestarian Musik Tradisional sebagai Identitas Budaya di Kalangan Remaja SMA. Jadi, sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih proyek dengan judul Pelestarian Musik Tradisional sebagai Identitas Budaya di Kalangan Remaja SMA. Karena minat remaja terhadap musik tradisional semakin menurun akibat pengaruh budaya modern dan globalisasi. Remaja SMA sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya bangsa. Melalui pendekatan berbasis proyek, siswa tidak hanya mempelajari musik tradisional secara teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proses praktik, eksplorasi, dan apresiasi, sehingga dapat menumbuhkan rasa bangga serta memperkuat identitas budaya pada diri mereka. Yang berikut materi latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah musik tradisional. Musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi budaya, media komunikasi sosial, serta penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik musik tradisional yang berbeda, baik dari segi alat musik, tangga nada, irama, maupun fungsi sosialnya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa musik tradisional merupakan bagian penting dari jati diri dan identitas budaya bangsa. Menurut Coenraad 2019, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap pola pikir dan gaya hidup remaja, termasuk remaja SMA. Musik modern dan budaya populer global lebih mendominasi ruang dengar dan ruang lihat generasi muda melalui media sosial, platform streaming, dan industri hiburan. Akibatnya, minat dan kepedulian remaja terhadap musik tradisional cenderung menurun. Berikut tujuannya yang pertama, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran remaja SMA terhadap pentingnya musik tradisional sebagai identitas budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan minat dan apresiasi siswa SMA terhadap musik tradisional melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa melalui keterlibatan langsung dalam proses pelestarian musik tradisional. 4. Mengembangkan kreativitasan, kerjasama, dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan proyek musik tradisional. Berikut kajian pustaka atau pembahasan. Yang pertama, konsep tradisional. Musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat secara turun-temurun. Menurut Soedarsono,
tahun 1999, musik tradisional lahir dari kehidupan masyarakat pendukungnya dan berfungsi sebagai sarana upacara adat, hiburan, serta media komunikasi sosial. Musik tradisional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat setempat. Berikut musik tradisional sebagai identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri khas yang melekat pada suatu kelompok masyarakat dan membedakannya dari kelompok lain. Menurut Hall tahun 1997, identitas budaya dibentuk melalui proses sejarah, pengalaman sosial, dan praktik budaya yang terus berlangsung. Musik tradisional menjadi salah satu media penting dalam pembentukan dan penguatan identitas budaya karena mengandung simbol, nilai, dan makna lokal. Berikut remaja dan tantangan globalisasi. Remaja SMA berada pada fase pencarian jati diri dan pembentukan identitas. Menurut Erikson, tahun 1968 menjelaskan bahwa masa remaja merupakan tahap krusial dalam perkembangan psikologi di mana individu berusaha menemukan identitas dirinya. Dalam konteks globalisasi, remaja dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya global yang dapat mempengaruhi cara pandang dan preferensi mereka, termasuk dalam bidang musik. Berikut pembelajaran seni budaya di sekolah. Pembelajaran seni budaya di sekolah bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetis, kreativitas, dan apresiasi siswa terhadap karya seni, termasuk musik tradisional. Menurut Jasuli 2008, pendidikan seni tidak hanya berorientasi pada penguasaan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan sikap menghargai nilai-nilai budaya. Berikut pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan musik. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui penyelesaian proyek nyata. Menurut Thomas tahun 2000, project-based learning mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, kolaboratif, dan kontekstual. Berikut pelestarian musik tradisional melalui pendidikan berbasis proyek. Pelestarian musik tradisional melalui pendidikan berbasis proyek merupakan strategi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran budaya pada generasi muda. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada kebudayaan bangsa dan berfungsi untuk melestarikan serta mengembangkan kebudayaan tersebut. Melalui proyek pelestarian musik tradisional, siswa SMA dapat berperan aktif sebagai pelaku budaya, bukan sekedar penonton. Proses ini sejalan dengan pandangan Dewey tahun 1938 yang menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna apabila siswa terlibat langsung dalam pengalaman nyata. Berikut pendekatan berbasis proyek atau project-based learning. Itu pengertian pendekatan berbasis proyek. Pembelajaran berbasis learning adalah metode pembelajaran inovatif yang mengajak siswa menyelami proyek nyata untuk
mengasah kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Menurut Thomas Markham tahun 2019, Project Based Learning merupakan strategi pedagogi yang menantang siswa untuk belajar melalui kerja tim dalam menyelesaikan masalah kompleks yang memerlukan penelitian, refleksi, dan pemecahan masalah dalam waktu tertentu. Berikut manfaat pendekatan berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan keaktivitas peserta didik, yaitu untuk mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahap pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Kedua, mengembangkan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu siswa dilatih untuk menganalisis masalah, mencari informasi, serta menentukan solusi secara logis dan sistematis. Ketiga, mengembangkan kreativitas, yaitu proyek memberi ruang bagi siswa untuk menuangkan ide dan menghasilkan karya. 4. Meningkatkan kerjasama. Siswa belajar berkolaborasi dan bertanggung jawab dalam kelompok. Ikut membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Guru memberi materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga mudah dipahami. Ikut langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning menurut Widiarso tahun 2019 dapat diterapkan atau diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan keenam, mengevaluasi pengalaman. Ikut bab 3, metode penelitian atau pelaksanaan. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Project Based Learning atau pendekatan ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif remaja dalam proses pembelajaran melalui proyek nyata yang berkaitan langsung dengan pelestarian musik tradisional sebagai identitas budaya. Berikut subjek dan lokasi penelitian. Itu pertama, subjek penelitian, remaja siswa SMA. Lokasi penelitian, sekolah menengah atas SMA. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek pembelajaran. Ketiga, metodologi pelaksanaan proyek. Metodologi pelaksanaan proyek dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penentuan masalah dan topik proyek. Guru dan siswa bersama-sama mengidentifikasi permasalahan rendahnya minat remaja terhadap musik tradisional. Dari permasalahan tersebut, ditetapkan proyek berupa pelestarian musik tradisional melalui kegiatan eksplorasi, praktik, dan pementasan. Kedua, perencanaan proyek. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk merancang proyek. Itu meliputi pemilihan jenis musik tradisional daerah, menentukan alat musik tradisional, pembagian tugas dalam kelompok, perencanaan hasil akhir proyek, atau dalam bentuk pentasan, video, dokumentasi, atau laporan. Ikut pelaksanaan proyek. Itu siswa melaksanakan proyek dengan berbagai cara. Yang pertama itu mempelajari sejarah dan nilai budaya musik tradisional, berlatih memainkan musik tradisional, berkolaborasi dengan guru atau seniman lokal. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta budaya dan identitas diri sebagai generasi penerus.
Itu monitoring dan evaluasi proses. Itu guru melakukan pemantauan terhadap keaktifan siswa, kerjasama kelompok. Ikut presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek ditampilkan dalam bentuk pentas musik tradisional, presentasi kelompok, dokumentasi digital. Tahapan ini bertujuan menumbuhkan rasa bangga terhadap musik tradisional sebagai identitas budaya. Begitu refleksi dan penilaian akhir. Siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman proyek, sedangkan guru melakukan penilaian berdasar. Itu proses produk proyek siswa, sikap dan pengalaman siswa terhadap pelestarian budaya. Teknik pengumpulan data itu berupa observasi, wawancara, dokumentasi, penilaian hasil proyek. Teknik analisis data. Itu data dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk mengetahui peran proyek dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap musik tradisional sebagai identitas budaya. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.